Pesugihan dengan media perkutut. Kedekatan burung perkutut dengan dunia gaib ternyata tak hanya sebatas pembawa tuah bagi pemiliknya saja. Karena ternyata ada juga hal gaib yang lebih ekstrim lagi tentang burung perkutut. Bagi orang yang menekuni dunia mistis, pesugihan tentu bukan hal yang asing lagi. Dan dari sekian banyak jenis pesugihan yang ada, ternyata ada satu jenis pesugihan yang berhubungan dengan burung perkutut. Jenis pesugihan tersebut biasa dikenal dengan sebutan pesugihan kutut manggung, yang kurang lebih berarti pesugihan perkutut bernyanyi. Pesugihan kutut manggung dipercaya dapat melancarkan bisnis, karir, mendapatkan jabatan, hingga mendatangkan kekayaan secara gaib. Hanya saja untuk bisa menguasai ilmu pesugihan ini, diperlukan usaha yang keras dengan melakukan berbagai macam gerakan. Selain itu, seseorang yang ingin menjalankan pesugihan ini juga diwajibkan untuk mencari perkutut yang memiliki jambul di kepalanya sebagai syarat utama. Perkutut yang memiliki jambul ini dipercaya sebagai media yang dapat menghubungkan manusia ke dunia gaib. Saat pesugihan ini sudah bekerja, maka orang yang memiliki perkutut jambul ini akan semakin kaya jika perkutut yang ia miliki rajin berkicau. Karena itu, pesugihan ini memiliki nama pesugihan kutut manggung. Nah, demikian sedulur, agar tidak ada kesalahpahaman kepada sedulur semua, yang tadi sudah saya sampaikan, pembahasan mengenai pesugihan media perkutut manggung. Karena hal tersebut hanya mitos dan budaya dari leluhur zaman dahulu, yang kita patut hormati. Dan Anda jangan langsung beranggapan bahwa hal tersebut benar dan nyata. Tetapi Anda harus pintar-pintar belajar memahami hal-hal semacam itu, agar Anda tidak terjerumus dalam kemusyrikan atau melanggar syariat agama. Nah, ini ada penjelasan singkat dari Ki Sampung Roso terkait sumber kekayaan seseorang. Berikut simak selengkapnya. Bukan dengan cara instan. Ingat kun fayakun yang diajarkan Allah. Itu bukan seperti sulabim salabim. Itu namanya kun fakana. Ada bedanya kun fayakun dengan kun fakana. Kun fayakun itu proses. Kalian semua diciptakan Allah tidak dengan waktu 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Proses disempurnakan hingga 9 bulan. Nggak cerdas sekali jika kalian berharap solusi hanya 1 minggu, 1 bulan. Meskipun tidak ada hal yang tidak masuk akal, hanya akal kita yang nggak masuk. Itu ada rahasianya. Kita harus paham. Bisa jadi memang dalam waktu 1 bulan hidup kita berubah. Dalam waktu 1 minggu bisa berubah. Karena apa? Satu keajaiban yang dimana kita yakini itu bersumber dari Allah. Maka Allah akan memberikan. Tapi sayangnya kalian semua tidak tersadarkan. Yang diharapkan bukan Allah. Yang diharapkan hanya kekayaan. Bukan ikhlas karena Allah. Bukan tahu karena sumbernya dari Allah. Apalagi berharap pada selain Allah. Kalian semua terkena dampak pasang dari iya karena butuh, iya karena stain. Sudah melanggar di situ. Ya. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Sampean semua salah, kalian semua salah di situ. Maka dari itu Ki Sampung Roso hanya bisa membantu, mendoakan dan memberikan tata caranya. Betul. Ya, yang diutamakan itu hanya pemahamannya dulu. Sampean Anda semua harus paham dulu esensi dari pesugihan yang beberapa waktu yang lalu sudah saya share di YouTube saya. Ya. Jadi inilah yang harus kita semua tahu. Sadar dirilah agar tercerahkan. Ketika kalian semua mendapatkan sesuatu hal yang mencerahkan pikiranmu, maka solusi itu ada. Selanjutnya ini juga ada penjelasan singkat dari Abah Syekh Abu Hanifah terkait pesugihan, yaitu apakah ada pesugihan dalam agama Islam. Berikut simak selengkapnya. Pesugihan alias praktek-praktek yang melanggar syariat, meminta kekayaan bukan kepada Allah alias kepada jin dan iblis ataukah syaitan, maka hal ini adalah perbuatan terkutuk menjadikan sebab orang yang berbuat ahli neraka. Karena syaitan itu jika ditemani syaratnya kamu harus jauh dari Allah. Allah lah yang punya kekayaan sesungguhnya. Nggak usah kakean gaya ngambil jalan pintas dengan cara menyekutukan Allah seperti itu. Karena nanti harus ada tumbal, harus ada ini, harus ada itu. Ya, nggak usah macam-macam. Kaya, miskin, jatah. Melarat, kaya raya itu jatah. Sudah ketentuan dari Allah.
Allah. Punya pangkat, nggak punya pangkat, sudah ketentuan dari Allah. Maka biasakan dirimu punya kekayaan hati, bukan kekayaan dohir. Kekayaan hati itulah kehebatan yang sesungguhnya. Laisal ghina an kasratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi. Hakikat kekayaan bukan kekayaan materi yang numpuk kelihatan mata, mobilnya berapa, rumahnya berapa, duitnya berapa, itu bukan kekayaan yang sesungguhnya. Karena kekayaan sesungguhnya adalah hati yang lapang, menerima apa adanya dengan ridho atas apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada dia. Kalau ternyata rezekinya sehari 50.000, syukuri. Rezekinya 500.000 sehari, syukuri. Tidak perlu mengambil jalan pintas dengan praktek-praktek pesugihan kayak gitu, ya. Karena pesugihan tidak pernah diajarkan oleh syariat, bahkan yang ada itu akan menjadikan sebab kita menyekutukan Allah. Karena mintanya sama tuyul, mintanya sama jin. Nah ini, wis gak ada itu. Haram. Dosa besar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian sedulur pesugihan dengan media perkutut. Anda boleh percaya atau tidak, itu terserah panjenengan. Yang terpenting adalah bahwa semuanya di dunia ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi juga sudah disampaikan dari Kisah Sambung Rasul penjelasan terkait sumber kekayaan seseorang, dan juga penjelasan dari Abah Syekh Abu Hanifah terkait pesugihan. Semoga video ini bermanfaat untuk sedulur semua. Oke, cukup sekian dari saya, Sir Nasiruddin. Sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya.